Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Salam berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, saya baca firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-17, demikianlah bunyinya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Yohanes penulis kitab Wahyu ini mendapat penglihatan dari Tuhan ketika dia berada di Pulau Patmos sebagai tahanan politik pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Saudara, sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos, Rasul Yohanes sempat digoreng dalam bak minyak mendidih waktu itu di kota Roma. Namun karena Tuhan masih ingin memakainya, keajaiban terjadi sehingga ia tetap hidup sekalipun digoreng dalam minyak panas. Saudara, di Pulau Patmos ini Yohanes menjalani kerja paksa di tambang batu bara. Saudara bisa bayangkan bagaimana kesusahan penderitaan daripada Yohanes, tetapi satu ketika akhirnya ia dibebaskan. Saudara, ketika dia di Pulau Patmos, banyak penderitaan, kesusahan, dan kesulitan yang dia alami. Dia mendapat hukuman dari kerajaan Kaisar Roma, saudara, karena dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat setia kepada Yesus di dalam memberitakan Injil. Tetapi di tempat itulah Yohanes mendapat anugerah Tuhan, yaitu berupa penglihatan. Dia mendapatkan penampakan, yaitu anak manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dan peneguhan imannya. Dan di dalam penglihatan itu dia dikuatkan oleh Tuhan bahwasannya walaupun dia mengalami penderitaan dan kesusahan, semuanya itu tidak akan sia-sia. Karena itu ayat ini, saudara, juga menjadi kekuatan dan peneguhan iman orang-orang percaya pada zaman ini, di dunia ini. Supaya kehidupan kita ketika menghadapi berbagai macam-macam kesusahan, menghadapi berbagai macam-macam penderitaan, dan terlebih untuk melawan godaan iblis yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa, maka seruan Tuhan Yesus dalam pernyataan kemuliaannya dalam perikop kita pada hari ini, jangan takut, ini meneguhkan kita. Mengapa kita untuk tidak takut, saudara? Sebab Allah hadir di tengah-tengah umatnya, seperti Yesus yang berada di tengah kaki dia. Ia hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya dengan kemuliaan dan dengan keagungan yang sangat besar. Allah yang Maha Kudus itu tidak ingin kita takut. Dia ingin kita berlari mendekat, bukan menjauh daripadanya. Justru karena dia dasar, dia ingin kita mempercayakan hidup kita seluruhnya kepadanya. Alkitab mencatat, saudara, ada 360 kali kata jangan takut. Artinya, saudara, yang mau dikatakan di sana tiap hari, sepanjang tahun, sepanjang hari yang terbentang di depan kita adalah kata jangan takut. Tetapi datanglah kepada Allah. Jangan takut, artinya adalah segala sesuatu ada di dalam kendali Allah. Karena dia adalah Alfa, dia adalah Omega, dia yang memulai dan dia juga yang akan mengakhiri segala bentuk-bentuk penderitaan, kesusahan, pergumulan dari orang-orang percaya. Maka saudara, kita akan dapat merasakan kemuliaan dan keilahian Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Nats ini, saudara,
meyakinkan kita bahwa Allah menyatakan dirinya bagi kita dan yang akan meletakkan tangannya di atas kita. Dan kemuliaannya adalah kesembuhan. Dan kemuliaannya adalah kekuatan. Dan kemuliaan Tuhan adalah sukacita. Karena itu saudara, sungguh betapa mulianya Tuhan itu. Sampai-sampai saudara, Yohanes tersungkur seperti orang yang mati. Karena dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya saudara, dia diteguhkan oleh Tuhan. Saudara, dalam minggu ini kita masuk kepada minggu Advent yang ketiga. Kita bersyukur perayaan Advent yang kita rayakan setiap tahunnya itu mengingatkan kita bahwa pengharapan kita tidak akan putus. Pengharapan kita tidak akan sia-sia. Yesus yang dalam kemuliaannya akan menopang kita, menolong kita dalam setiap kesusahan dan masalah kehidupan kita. Karena itu, marilah kita bertekun di dalam iman kita. Pada waktunya, Tuhan akan menolong kita. Perjuangan kita tidak akan sia-sia. Dan pergumulan kita tidak akan berakhir dengan sia-sia. Karena Tuhan menyediakan kekuatan, pertolongan kepada kita. Karena itu jangan takut, Allah menyertai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam kemuliaan-Mu Engkau nyata, memberikan kekuatan, kuasa, dan memberikan kepada kami kekayaan, kemurahan, dan memberikan berbagai-bagai yang kami butuhkan. Terima kasih Engkau sungguh Allah yang kami percaya untuk menolong dan menopang kami. Bantulah seluruh umat Tuhan pada hari ini dimanapun berada. Mulai dari anak kecil sampai kepada yang lansia. Pemeliharaan Tuhan sangat kami harapkan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kalau ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan dimanapun berada umat Tuhan. Berkati setiap gereja supaya menjadi saluran berkat. Berkati setiap keluarga lepas keluarga, supaya setiap keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut kepadamu, yang selalu bersekutu kepadamu. Terima kasih ya Allah kami yang di surga. Berkati setiap orang Kristen dimanapun berada, yang mengalami kesusahan, yang mengalami penghambatan karena Injil Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan mereka, meneguhkan iman percaya mereka, supaya mereka setia sampai akhir hidup mereka. Demikian kami yang ada pada saat ini, biarlah iman kami tetap terpelihara bersama dengan Engkau. Dengarkanlah doa kami ya Allah, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat kita melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Tuhan dimuliakan.